Kami bersyukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan kepada Tuhan untuk Tuhan tolong, sehingga semua yang kami kerjakan dalam kami memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, saya masih ingin mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kembali mengenai tema dalam beberapa hari ini ya. Mengapa penakut masuk neraka? Ini bagian yang ketiga. Ya, mengapa penakut masuk neraka? Firman Tuhan berkata bahwa penakut itu masuk neraka. Dan mungkin kalau diberi judul secara khusus, hari ini judulnya adalah pemahaman mengenai penakut itu sendiri, saudara ya. Nah, kita baca dulu dari Wahyu pasal yang ke-21 ayat 8. Nanti ada beberapa bagian Alkitab yang akan kita lihat juga. Sekarang Wahyu pasal 21 ayat 8, firman Tuhan berkata, "Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Nah, sampai di situ pembacaan saya, Wahyu pasal 21 ayat 8. Nah, kenapa di situ ada hal yang kalau bagi saya cukup aneh? Sudah kita renungkan kemarin ya, orang sundal, penyembah berhala, orang berzina, pembunuh itu kalau masuk neraka, masuk kematian kedua itu masuk akal. Tapi penakut kenapa masuk neraka juga? Nah, dalam dua renungan yang lalu sudah kita renungkan. Yang pertama disimpulkan ya, waktu itu kita meneliti, merenungkannya bahwa oh ya memang penakut itu ya, satu sifat yang namanya penakut itu ternyata itu bisa mempengaruhi iman. Itu yang pertama dulu. Lalu yang kedua kemarin tentang anatomi rasa takut. Nah, ternyata rasa takut itu bisa disebabkan oleh banyak hal dan kita mengenal takut itu manusiawi, bahkan diberikan Tuhan kepada manusia untuk keseimbangan. Manusia diperlengkapi dengan rasa takut. Nah, tetapi rasa takut itu berbeda dengan penakut. Kemarin sudah kita mulai merenungkan juga. Nah, mari sekarang kita lebih memahami lagi mengapa penakut masuk neraka, gitu ya. Nah, pemahaman mengenai penakut ini, jadi kalau boleh saya katakan, rasa takut itu pengertian saya adalah sebuah perasaan. Sedangkan istilah penakut itu menunjukkan kepada pelaku pribadi atau oknum orang yang bersangkutan yang memiliki rasa takut itu. Nah, saudara-saudara sekalian, semua manusia memiliki rasa takut. Contohnya, semua orang takut kepada api. Ya, api kalau besar apalagi itu menakutkan. Pasar kebakaran gitu, nggak ada orang yang berani masuk pasar, iya kan? Nah, itu wajar. Semua orang itu memiliki rasa takut, itu wajar, sebuah kewajaran. Tapi dalam kaitannya dengan iman kepercayaan, ada beberapa kategori rasa takut
yang pada akhirnya menyebabkan orang menjadi penakut. Nah, itulah. Ditinjau dari yang paling ringan, ada rasa takut yang diakibatkan oleh perasaan tidak enak kepada orang lain, sehingga nantinya menyebabkan untuk mengakui iman di hadapan orang lain saja takut. Nah, kalau sudah seperti itu, ya masuk akal. Kalau penakut itu nantinya memang mempengaruhi iman, bahkan bisa kehilangan keselamatan. Nah, di sini kan dikatakan seperti itu saudara ya. Nah, ini khususnya sangat jelas terlihat kepada tempat-tempat atau orang-orang yang tinggal di daerah yang dia ada di kalangan minoritas. Nah, itu memiliki rasa takut kepada mayoritasnya. Ya, misalnya sedemikian minoritasnya kekristenan dan sedemikian mayoritasnya non-Kristiani, apalagi kalau ditambah dengan agitasi dari pihak lain, maka orang minoritas menjadi minder, rendah diri, dan pada akhirnya takut. Nah, pada situasi demikian maka orang merasa bahwa dirinya jauh lebih kecil, lebih lemah, lebih tidak berdaya, lebih harus mengalah, lebih tidak menonjol, dan jika menonjol akan menyebabkan dianggap rendah atau dianggap berbeda dengan yang lain, atau bahkan berbeda dengan mayoritas, pada akhirnya dimusuhi sehingga merasa lebih kecil dibanding kekuatan besar, lalu menimbulkan rasa takut dan akhirnya jadi penakut. Nah, mari kita renungkan ini serius saudara ya, karena penakut upahnya di api yang menyala-nyala, di kematian kedua. Ini firman Tuhan loh. Nah, kita semua mengalami dan kita semua harus merenungkan serta mengatasinya. Ini masalah kita. Dan kalau saya boleh katakan, salah satu kelemahan kekristenan pada zaman ini, khususnya yang di sekitar kita, adalah karena banyak murid Tuhan Yesus Kristus, orang-orang beriman yang menjadi penakut. Nah, hati-hati, penakut itu bukan tidak berakibat apa-apa. Penakut bisa menyebabkan orang memperoleh atau mengakibatkan masuk ke kematian kedua, atau lebih gampangnya disebut masuk neraka. Nah, perasaan yang pada akhirnya jadi penakut kepada kekuatan yang lebih besar itu, yang dinilai kekuatan lebih besar di luar Tuhan, itu saudara, itu akan menyebabkan orang menjadi memiliki rasa takut yang berlebihan. Dan jadi hidupnya dikuasai, diperangkap oleh rasa takut, dibelenggu oleh bayangan-bayangan mengkhawatirkan, gara-gara dirinya termasuk golongan minoritas. Dengan konsep berpikir semacam itu, maka seseorang yang dikuasai rasa takut akan, atau penakut itu, akhirnya hidupnya menjadi mati kutu. Ini loh. Nah, ini yang harus kita renungkan. Orang itu kalau penakut, hidupnya jadi mati kutu. Penakut loh ya. Coba saudara berusaha memahami dan membayangkannya. Saya berusaha, saya buat sederhana mungkin, dan Anda yang sungguh-sungguh memperhatikan bersama dengan saya firman Tuhan yang luar biasa ini, saya berharap Anda mengerti. Nah, dalam kaitannya dengan imannya, maka penakut seperti itu cenderung imannya dikalahkan oleh rasa takut itu. Imannya dikalahkan oleh rasa takut. Si penakut ini akan cenderung menyembunyikan ciri khas keimanannya, sehingga yang pada mulanya dia punya sikap hanya ingin mengalah, akhirnya sungguh-sungguh jadi kalah, saudara. Nah, contoh dalam hal ini adalah Simon Petrus. Ya, itu di Matius pasal 26. Kita baca ya, Matius pasal 26 ayat 69, ketika Tuhan Yesus ditangkap, Simon Petrus satu-satunya yang mengikuti Yesus dibawa ke rumah Imam Agung Kayafas yang pertama itu untuk diadili di ruang tengah. Nah, Simon Petrus ikut masuk ke halaman dalam rupanya, nyelusup di antara orang-orang yang berteriak-teriak, salibkan dia, kayak gitu loh. Nah, itu satu-satunya murid Tuhan Yesus di situ. Nah, jadi dia minoritas gitu. Nah, saudara, ini keteladanan
atau contoh yang ada, Matius pasal 26 ayat 69, saudara. Ayat 69 dari Matius pasal 26, saya baca untuk kita sekalian. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, hamba perempuan itu datang kepada Petrus. Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu? Tetapi ia menyangkalnya, Petrus menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Nah gitu. Ini kalimat menyangkal ini sudah, ya. Nah ini saudara. Jadi minoritas itu cenderung takut. Bahkan murid Tuhan Yesus yang elit saja seperti Simon Petrus takut. Nah itu manusiawi. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus selalu menjadi penakut semacam ini sehingga kehilangan keselamatan? Menurut firman Tuhan ini loh. Nah beruntung Simon Petrus masih diberi kesempatan untuk bertobat sama Tuhan. Ya toh, waktu itu ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, lalu Tuhan memanggil Simon Petrus di tepi danau Tiberias itu. Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, maka Tuhan kemudian bertanya 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali, jadi merehabilitasi namanya. Saudara bisa meneliti ayat-ayatnya nantilah. Nah, tapi peristiwa itu menunjukkan bahwa dalam keadaan minoritas, rasa takut dapat menguasai dan membelenggu orang sehingga orang beriman benar-benar menjadi penakut seperti dimaksudkan oleh firman Tuhan. Nah dalam kasus seperti itu maka terjadilah seperti yang dikatakan oleh kitab Wahyu tadi, ya. Penakut itu nanti upahnya, akibatnya ada di kematian yang kedua, di mana ada siksaan melalui api dan belerang yang menyala-nyala. Nah Tuhan Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang mengakui Tuhan Yesus di hadapan manusia, ia akan mengakuinya di hadapan Bapa di surga. Tetapi siapa yang menyangkalnya akan disangkal Tuhan Yesus. Mari kita baca ucapan Tuhan Yesus yang didokumentasikan di Matius pasal 10 ayat 32. Tuhan Yesus sendiri berkata begini, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Nah ini ayat ini, dokumentasi firman Tuhan ini gampang aja kita baca seperti itu. Tapi kalau dalam prakteknya kita menghadapi hal-hal di lapangan, tidak mudah loh saudara. Ya, mengakui Tuhan Yesus di hadapan manusia itu. Coba bayangkan, saya menjadi tim doa di sebuah pelayanan, yaitu pentas wayang wahyu di sebuah desa yang belum ada umat seiman di situ dengan kita. Ya, wayang wahyu itu disampaikan dalam rangka memberitakan firman. Gitu. Lalu tiba-tiba sopir yang membawa kami ke situ, yang bis kecil gitu ya, bis 3/4 yang kami charter itu jatuh sakit. Nah lalu di depan orang banyak, kemudian mau pokoknya diupayakan sedemikian rupa supaya sembuh gitu. Nah rupanya itu serangan saudara. Ya, nah seperti itulah pelayanan. Tapi itu malam hari di tempat yang jauh dari puskesmas, kemudian saya berpikir, wah saya harus berdoa. Tapi kalau berdoa di antara orang-orang yang di sini kondisinya semacam ini malam hari, enggak banyak lagi kita hanya waktu itu hanya berdua atau bertiga dari situ mau menyebut nama Yesus. Wah, itu sebuah perjuangan. Waduh, berani enggak ini menyebut nama Yesus? Jadi penakut, gitu. Bisa jadi penakut itu. Tapi saya waktu itu memberanikan diri, oleh Tuhan diberi keberanian. Saya berkata kepada teman-teman yang waktu itu mengupayakan supaya salah satu tim kami, pengemudi kami ini sembuh, ya ada yang membawa minyak, gosok dan seterusnya, dan saya berkata minta maaf, kami berdoa menurut keyakinan kami ya gitu. Nah ternyata bisa saudara ya, saya berdoa keras-keras ya, kami yang ada di situ semuanya yang seiman mendukung
Lalu malam itu kami membagi supaya kami pergi berdua-dua mengelilingi seluruh pentas itu berdoa. Kayak begitu saudara. Nah jadi kalau sudah berbicara di lapangan yang punya pengalaman semacam ini cukup ngeri menghadapi dunia ini saudara ya. Nah tapi pertanyaannya apakah semua yang minoritas itu mesti jadi penakut? Nah ternyata enggak. Ada minoritas tetapi yang pada akhirnya justru mempengaruhi dan mengalahkan mayoritas. Siapa contohnya? Rasul Paulus. Rasul Paulus ketika dia pergi ke Roma, itu dia menjadi pesakitan. Dan itu memang dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membawa dia sampai di kota Roma. Dia belum pernah dari Timur Tengah itu, dari seputaran Kanaan sampai ke Timur Tengah belum pernah. Tapi dia berdoa dan Tuhan berkata menurut dokumentasi firman Tuhan yang bisa kita teliti bahwa Tuhan memang akan membawa Rasul Paulus sampai di Roma. Dan ketika ada di kota Roma dia satu-satunya orang yang menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus di situ. Minoritas banget dia. Nah, tapi ya itulah Paulus yang berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Makanya dengan ancaman dianiaya, ancaman dibenci orang, ancaman ditolak orang, itu dia tetap mengabarkan berita keselamatan itu. Bahkan nanti referensi yang saya baca, Rasul Paulus itu matinya disalib juga ternyata. Nanti sejarah dunia yang mencatat itu. Tapi mari kita lihat hasil akhirnya. Apakah seorang diri yang disebut minoritas ini kalah? Kota Roma akhirnya menjadi kota Kristen. Negara Roma pada waktu itu menjadi negara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Memang pakai proses ya, tapi hasil akhir yang seperti itu tidak bisa dipisahkan oleh pelayanan satu orang minoritas, tetapi yang mengenal Tuhan. Jadi saudara-saudara, penakut itu sebetulnya dengan perenungan semacam ini kita dapat menerimanya. Faktanya ternyata orang menjadi penakut karena dia kurang mengenal Tuhan. Kalau orang mengenal Tuhan, sesungguhnya Tuhan yang maha kuasa, yang dahsyat, yang menata segala sesuatu, menguasai segala sesuatu. Lalu orang mengenal Tuhan bahwa dia berada di pihak yang luar biasa, mestinya tidak menjadi penakut. Hanya kemanusiaan kita, ya bisa kita punya rasa takut, itu wajar dan manusiawi. Lah terus bagaimana? Nah itulah masalahnya. Mari kalau saya pakai istilah saya, mari kita berdoa minta kepada Tuhan supaya di tengah-tengah situasi apapun kita bisa memiliki rasa takut, tapi tidak menjadi penakut. Nah itu loh saudara, itu yang kita minta kepada Tuhan supaya dalam hal iman kita tetap berani mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat saya, juru selamat kita, dan bahwa kita adalah umat yang menyembah Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi walaupun tidak mudah, tetapi firman Tuhan lebih keras lagi berkata, penakut pada akhirnya akibatnya adalah kalau tetap menjadi penakut adalah kepada kematian kedua di tempat api dan belerang yang menyala-nyala atau masuk neraka. Nah, oleh karena itu di sini mestinya ada sebuah ketegasan bahwa ketakutan yang membentuk seseorang menjadi penakut di tengah masyarakat mayoritas itu juga sangat dipengaruhi oleh kadar iman, pengenalan seseorang kepada Tuhannya. Nah, oleh karena itu mari kita terus memupuk keimanan kita supaya kita berada di situasi apapun juga yang Tuhan izinkan tidak pernah menjadi penakut. Rasa takut punya, tetapi tidak menjadi penakut. Jadi nilai yang boleh saya ketengahkan kepada kita sekalian saat ini adalah demikian. Penakut itu memang cenderung akan mengalami kekalahan. Tetapi kadar iman yang besar dan teguh terbukti dapat mengatasi rasa takut itu. Saya ulangi. Penakut itu memang cenderung akan mengalami kekalahan, tetapi kadar iman yang besar dan teguh terbukti dapat mengatasi rasa takut itu.
Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita langsung berdoa saja untuk doa syafaat secara umum dan juga mendoakan nama-nama yang masih dikirim kepada kita di hari-hari ini untuk kita naikkan dalam doa, terutama yang paling banyak ini saudara yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami umat-Mu, anak-anak-Mu yang semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, sehingga kami semakin handal hidup kami di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semua yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami dapat menyatukan hati melalui mekanisme online ini. Kami disatukan berdoa bersama melayani Tuhan dengan doa ini. Karena itu kami terus berdoa supaya pelayanan dalam doa pagi dan doa malam ini Tuhanlah yang memberkati, sehingga semakin lebih banyak orang lagi yang diselamatkan, yang diteguhkan imannya oleh firman-Mu. Kami mohon Tuhan oleh Roh Kudus yang dominan menolong kami orang-orang yang cinta kepada firman Tuhan, dan kami sudah bertekad untuk memahami banyak dari rahasia-rahasia ilahi melalui firman-Mu yang boleh kami gali dan membawa hidup kami dalam kemenangan hidup. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang memberikan kesejahteraan termasuk kota di mana kami tinggal. Tuhan memberikan kesejahteraan sehingga kami ada dalam kesejahteraan Tuhan. Kami juga sekarang menyerahkan nama-nama yang dalam minggu ini masih dikirim kepada kami. Kami mohon Tuhan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus HaMasiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan, kesempurnaan pemulihan, kesempurnaan pertumbuhan jasmani maupun kejiwaan kepada saudara-saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Elizabeth Srimintawati Indah Purwaningtyas, semuanya di Purwodadi, kepada saudara kami anak Alek Giovano Wibowo di Salatiga, kepada saudara kami Hendri Dwi Laksono di Salatiga yang sekarang sedang dirawat di ICU sebuah rumah sakit di Surakarta. Tuhan menjamahkan tangan-Mu, memberikan kesempurnaan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga untuk saudara kami Siti Rondiah dan saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, Tuhan yang menjamahkan tangan Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih. Kami juga terus menyerahkan nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tetapi yang berdoa bersama dengan kami malam hari ini mengharapkan kesempurnaan pemulihan dari Tuhan. Tuhan yang memberi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengandalkan ketekunan doa yang dijawab Tuhan seperti janji-Mu. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri. Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Kami mengucap syukur, bahkan juga untuk bukti-bukti pertolongan Tuhan kepada doa kami yang sudah dijawab, dan biarlah ini juga menjadi modal kami dalam terus setia sampai akhir mengikut, melayani dan menyembah Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang dapat kami kerjakan setiap hari, baik dalam pekerjaan kami kesehariannya maupun dalam pelayanan baik onsite maupun online. Kami mohon Tuhan yang memberkati sehingga dapat kami sempurnakan menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, dengan ini kami Tuhan bawa terima kasih setiap hari. Kami menikmati semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama dengan Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara-saudara sekalian, dan kami terus memberitahukan bahwa doa malam serta doa pagi itu kami layankan setiap hari ya. Yang doa pagi jam 5 pagi temanya membaca kitab suci sambil direnungkan dari Kejadian sampai Wahyu. Wow, ini kesempatan emas yang diberikan kepada kita sekarang, bahkan di rumah aja kita bisa memahami Tuhan, memiliki pengenalan akan Tuhan dengan mengikuti doa pagi. Terima kasih yang setia mengikuti pada jam 5 pagi setiap hari Senin sampai Sabtu, yang doa malam setiap jam 6 atau 18 waktu Indonesia Barat. Kalau saudara mengikuti pas live streaming pada jam-jam tersebut, saudara bisa masuk di kolom chatting, memperkenalkan diri dan bahkan menyampaikan permohonan doa kepada kami untuk kita doakan bersama-sama.
Tapi kalau saudara terlambat tidak mengikuti pas live streaming, saudara bisa tetap membuka renungan-renungan yang ada, tidak ketinggalan, mendengarkan kembali karena yang doa pagi itu berurutan. Bisa dibuka di channel kami setelah tayang tentu saja. Nah, kepada yang sudah memberikan subscribe, mencari channel kami tidak sulit ya. Ditekan tulisan subscribe lalu all atau semua, nanti akan ketemu Gereja Online 1 di mana Anda bisa mencari renungan-renungan yang sudah lalu. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung dengan dukungan apapun juga. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih juga yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.